warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak fi sihhatin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin afdali khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda dengan seluruh jajaran yang hadir di kesempatan ini, yang kami hormati para ustaz, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Teramat sangat munasabah di kesempatan yang sangat barokah ini kita mentawafuskan ungkapan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh karena izin Allah, maklumat dan inayahnya kita alhamdulillah masih bisa eksis berada di dalam masjid ini untuk melanjutkan tugas kewajiban fardu ain kita, yaitu tadi kita telah menjalankan tugas fardu ain sholat subuh berjamaah dan fardu ain duduk ngaji di majelis ilmu. Beriringan itu pula, moga salawat dan salam senantiasa kita memohon kepada Allah untuk terarah kehadiran Rasulullah, juga kepada seluruh sanak keluarga, para sahabat, para temannya, istimewanya untuk kita yang hadir di majelis yang barokah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita di kesempatan ini dengan tema Toharoh akan dapat mengoptimiskan kita untuk meyakini yang kita akan diterimanya yang ibadah sholat kita. Nah hadirin, kalau kita mempelajari ilmu keagamaan Islam, itu banyak cabang disiplin ilmunya. Kalau yang pertama, yang wajib pertama dipelajari oleh setiap umat Islam, itu adalah ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, yang nanti kita akan kaji 50 sifat, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah, 4 sifat yang mustahil bagi Rasulullah, 1 sifat yang jaiz bagi Rasulullah. Jadi 41 tambah 9 menjadi 50. Itu namanya ilmu tauhid. Kalau di perguruan tinggi khusus itu disebut ilmu teologi. Kalau di UIN itu disebut ilmu usuluddin. Kalau kita bilang ilmu tauhid, ilmu aqaid. Itu ilmu yang pertama wajib kita pelajari. Kalau itu namanya ilmu tentang pengenalan diri kepada Sang Pencipta jagat alam raya. Nah, yang kedua, kewajiban yang kedua kita mempelajari ilmu terapan.
Apa ilmu terapan itu? Ilmu terapan itu ilmu yang selalu terpakai sejak melek mata sampai tidur. Ilmu apa itu? Namanya ilmu syariah. Apa itu ilmu syariah? Ilmu fikih. Orang kita bilang ilmu fikih. Ilmu pemahaman tentang berbagai aktivitas, ya, dinamika kehidupan umat manusia dari sejak melek mata sampai tidur malam, ya. Ke kantor dipakai ilmu itu. Jadi ada di mana saja kita pakai itu. Nah, dalam berbagai kajian ilmu fikih ada satu cabang disiplinnya yang bernama toharoh. Apa arti toharoh? Toharoh itu artinya kesucian. Nah, ini sudah saya berikan semua ya. Kita tinggal ikuti saja. Ya. Judulnya di kesempatan ini kita kemukakan at-toharotus sughra. Toharoh ada dua model, ada toharoh sughra, ada toharoh kubra. Yang kita akan kaji adalah at-toharoh as-sughra. Bersuci terkategori dari hadas kecil. Sebab hadas ada dua macam. Apa hadas itu? Tercemar. Nah, itu harus disucikan, disterilkan. Cara pensterilannya melalui kegiatan toharoh. Kalau yang besar itu disebut kubro, kalau yang kecil disebut sughra. Salah satu di antara wahana untuk bersuci diri yang terkategori hadas kecil itu namanya al-wudu. Namanya wudu. Saya katakan supaya kita ngaji, ya, kalau ngaji kan harus ada yang dipegang, bapak-bapak ya. Ya, yang dalam ilmu pendidikan saja yang sekuler bilang, ya, komponen pendidikan itu ada 5. Kalau di Islam komponen pendidikan ada 7. Salah satu di antaranya faktor alat. Apa alat itu? Ya, ini salah satu di antaranya, ya, buku pegangan gitu. Nah, ini supaya ada pahala baca, pahala lihat, saya akan bimbing baca sedikit-sedikit, ya, supaya yang kita bawa ini kita baca, gitu. Bukan hanya jadi apa, ya, pegangan saja. Gitu. Ya, ikuti saya dulu ya. Bacanya begini, ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharotus sughra. Al-wudu'u. Sin soal. Ma huwal wudu. Jim jawab. Al-wudu'u huwal wasilatul mubasyaratu lis-sholati wala tasihhus sholatu bidunihi wa yuradu bihi ghuslu a'dha'i maksusatin minal insani litadhiriha minal hadathi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddahu wa fi riwayatin la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. An Abi Hurairah wa qala alaihi salatu wassalamu at-tuhuru syakrul imani al-mazkuru fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati
Arsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wansabu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Ma'idah ayat 6 ini ya. Sedikit saya bahas dulu ya. Jadi artinya begini, wudu itu adalah merupakan wahana untuk berbersih diri ya dari apa? Dari berbagai kotoran yang mungkin tampak atau tidak tampak. Apa itu wudu? Dikatakan sini al-wudu, wudu itu huwa adalah merupakan wasilatun media. Adalah sebuah media al-mubasyaratil shalah yang biasa langsung digunakan untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi alat untuk boleh sholat salah satu di antaranya apa? Kita sudah melaksanakan berwudu. Wajarlah tidak akan tersipu menjadi sah as-salatu sholat siapapun bidunihi dengan tanpa diawali dengan berwudu. Wayuradu adapun yang dimaksud bihi dengan apa dengan wudu di sini adalah ghuslu mencuci anggota seluruh anggota tubuh maksusatin yang spesifik yang khusus minal insan ya dari tubuh-tubuh yang ada pada manusia litathibiha untuk mensucikan tubuh manusia itu minal hadati dari hadas ya dari kotoran yang tidak tampak ya itu. Likaulihi karena ada statement Nabi yang mengatakan la tuqbalu tidak akan bisa diterima sholatnya man orang ahdasa yang sedang berhadas hatta sehingga ya tawadhu dia berwudu. Nah, wafi riwayatin dalam riwayat hadis Nabi yang lain kata Nabi begini, la tidak yang baru menerima Allah sholatnya ahadikum seseorang di antara kamu jika apabila ahdasa dia melaksanakan sholat sedang dalam keadaan berhadas hatta sampai kalau mau diterima sampai orang itu ya tawad doa berwudu lebih dulu. An Abi Hurairah di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, waqala alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa kita harus wudu? Sebab at-tuhur bersuci ya dari berbagai macam jenis hadas itu adalah merupakan satrul iman, satu di antara apa bagian dari iman. Nah, hadirin diterusi dengan firman Allah yang di sini kata Allah dalam Al-Qur'an, ya wahai ayyuha orang-orang alladzina yang amanu beriman, idza apabila kuntum kalian ingin melaksanakan ila sholati ibadah sholat, maka terlebih dahulu faghsilu basuhlah wujuhakum wajahmu wa aydiyakum kedua tanganmu sampai mana ilal marafiqi sampai siku waksamu dan usaplah biruusikum kepala kalian wa arjulakum dan kaki kalian ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Al-Maidah ayat ke-6. Hadirin, jadi kaji kita ini tentang wudu. Nah, kalau di dalam ayat ini wudu itu ada 4, fardu wudu ada 4. Makanya jangan aneh kalau nanti ada yang berpendapat di kalangan ulama mazhab fardu wudu ada 4. Kenapa? Sesuai dengan teks yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi orang Indonesia yang rata-rata berpahamkan mazhab Imam Syafi'i itu fardu wudu ada 6. Dari mana tambahan 2-nya? Dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi niat ditaruh di nomor 1. Yang kedua apa? Melihat yang tata cara berwudunya Nabi
itu selalu runtut seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Akhirnya ditambahlah rukun wudu menjadi 6 dengan tambahan tertib teratur, runtut itu. Nah hadirin rahimakumullah, jadi tidak akan sah ibadah seseorang tanpa mengawalinya dengan berwudu. Nah dalam soal berwudu kita harus hati-hati, jangan asal-asalan. Kenapa? Kita sedang berupaya untuk menetralisasi tubuh kita dari dosa yang tidak nampak. Seperti pertama, ketika wudu kita niat, apa tujuannya itu? Supaya gitu ya, kita ingin memurnikan keinginan kita, tidak ada masuk hal-hal lain di situ supaya diterima. Yang kedua, supaya konsen ketika menjalankan pelaksanaan kegiatan berwudu itu. Jangankan yang lain ngomong saja kita enggak. Itu ketika berwudu. Kenapa? Harus konsen. Cara konsen diantarkan dengan berniat. Niat itu adalah sebuah kegiatan ibadah yang dikerjakan oleh hati. Jadi kalau bapak-bapak berwudu, ibu-ibu berwudu di tempat yang bau yang menyambut dengan WC, itu niatnya cukup di dalam hati saja. Nah kalau pisah dengan tempat pipis dan sebagainya, boleh dikasih niat tambahan. Apa niat tambahan? Niat yang terucapkan. Ya nawaitu wudu alirafil hadas asghar, itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang di mana? Yang di hati. Kapan kita niat? Ketika air yang ada di tangan menempel ke muka. Jadi bukan ketika ibu bapak yang ngumpulin air di tangan niat. Itu bukan niat. Bukan. Itu namanya azam. Bukan niat, azam itu namanya. Ya, berkeinginan, berencana, itu azam. Nah, ketika air yang ada di tangan ditempelkan ke muka, di situ barengi dengan niat di dalam hati. Biar jadi niat. Kenapa? Niat wasdu syai' muqtaranan bi fi'lih. Niat itu adalah berkeinginan ingin melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan implementasinya. Itu baru disebut niat. Nah, niat kalau yang diucapkan itu sunnah. Yang wajibnya ada di mana? Di hati. Makanya bahasa ribut kalau imam kok kedengaran niat sholat subuhnya, jangan. Bapak-bapak juga ada yang niatnya keras, ada yang terkesan tidaknya, bukan tidak niat, niatnya di hati. Itu yang rukun, yang wajib, itu niatnya di hati. Kalau yang di lidah itu menguatkan sambil mengingatkan hati, jangan sampai salah niatannya. Subuh kok niat maghrib, gitu kan? Bisa nggak begitu? Bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya apa? Diniatkan oleh lidah kita, usolli, fardu dan seterusnya itu sunnah. Meskipun di seberang sana dia itu bid'ah. Ya, kenapa bid'ah? Ya karena ilmunya hanya belajar ilmu bid'ah. Itu sampai di situ ilmunya gitu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada yang bilang nanti berwudu ada 4, itu ikuti mazhab siapa? Mazhabnya Hanafi. Di sini sudah saya siapkan itu, ada. Ini kita buka dulu sekarang ya. Di halaman 3 ya. Halaman 3 buka. Nih, qawaidul wudu atau arkanuhu. Nih, jadi dalam apa? Di dalamnya ini. Ya. Dalam kotak. Tuh, qawaidul wudu, fardu wudu, arkanuhu, rukun wudu. Indah Abi Hanifah, menurut pendapat Imam Hanafi. Siapa Imam Hanafi? Imam Nu'man ibn Bashir ya. Itu mengatakan apa? Fardu wudu ada 4. Yang pertama waslul wajhi, membasuh muka. Muka dari mana sampai mana tuh? Ibu dan bapak. Muka itu ya panjangnya itu dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Lebarnya antara telinga ke telinga. Nih, antara telinga ke telinga itu lebarnya wajah. Kali ini panjangnya nih.
dari atas seperti rambut sampai bawah. Itu jangan sampai tidak kena terbasuh ketika wudu. Kalau tidak kena nggak jadi, tidak jadi wudu kita, tidak jadi wudu, tidak jadi sholat kita, dan seterusnya. Itu harus diwaspadai. Jadi arah muka ini nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit muka. Kenapa? Untuk menjadikan muka awet muda, menjadikan kulit kita menjadi segar, mensterilkan wajah kita dari bakteri. Jadi akhirat akan menjadi tanda umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat akan dipanggil satu persatu dengan memiliki identitas diri. Apa? Di mukanya ada nur cahaya. Dari mana saja? Bersumber dari apa? Rebasan air wudu yang ketika mereka kerjakan dulu hidup di dunia menjadi cerah di wajah kita itu. Wajah kita itu bersinar, berseri-seri wajah kita. Sekarang pun di dunia kita bisa bedakan Pak antara orang yang tukang yang rajin sholat dengan tidak sholat, kelihatan. Sama dari mobil yang sering dicuci dengan tidak pernah dicuci, sama kan? Kita punya dua mobil, yang satu rajin kita cuci, yang satu jarang-jarang kita cuci. Tampilannya beda kan? Beda. Begitu juga wajah orang yang ibadah dengan tidak ibadah, mudah untuk diketahui. Jadi ini muka ya Bu, bapak-bapak, dari sini sampai sini. Ini wilayah yang tidak boleh ada sesuatu apapun ketika kita basuh. Itu ketika kita membasuh muka kita, air yang lepas dari wajah kita itu membawa kotoran-kotoran, noda-noda dosa yang tidak kelihatan. Itu disterilkan wajah kita dari dosa. Kenapa? Di sini banyak dosa. Berpikir ngawur, ngomong ngawur, mata apa liar, ya kan? Telinga, apalagi itu dibersihkan, disterilkan. Itu boleh apa? Melalui berwudu. Yang kedua, faslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh bukan mengusap. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu apa? Sambil menggosok. Dari mana mulai itu? Yadaini ila mirfaqain. Jadi kalau basuh tangan dari mana dulu? Dari sini dulu nih, tuh. Baru hilang sampai mirfaqain, dua siku. Ini apapun nggak boleh ada yang menghalangi, yang masuknya air ke pori-pori yang ada di kulit tangan, itu nggak boleh ada sesuatu yang menghalanginya, nggak boleh. Harus sampai air itu sampai sini nih. Kalau ada orang yang sampai sini nggak apa-apa, yang nggak boleh apa? Di bawah. Kalau sampai di atas itu boleh. Tapi kalau ke atas juga itu berlebihan, tidak bagus, makruh hukumnya. Nah, terus apa lagi? Masburut irasi, kepulangan Nabi membasuh seperempat, mengusap seperempat kepala. Jadi kalau orang Nabi itu di Mekah, di Madinah, kalau itu begini, atau begini, empat. Kalau kita gimana? Mengusap sebagian kecil dari wilayah kepala, tidak helai rambut, kena saja itu sudah jadi. Nah, kenapa kita kalau apa wudu harus mengusap ini kepala? Yang paling bagus sebut dari depan ke belakang, nanti belakang ke depan, gini tuh. Itu cara mengusap kepala, bukan langsung mengusap. Kenapa? Ruh akan keluar dari sini. Agar supaya pencabutan ruh sukses dengan tidak terlalu menyakitkan orang yang dicabut ruhnya, maka apa? Ini dibasahin terus. Supaya apa? Supaya nanti mudah. Sama dengan apa? Kita apa? Mencabut singkong itu di tanah yang gembur, yang sering disiram, gampang. Tapi kalau mencabut singkong di atas tanah yang awam, yang keras, ya di musim kemarau, dan pernah disiram, gimana kira-kira? Ketika ditarik itu batang singkong yang patah yang mana? Hanya pertama singkongnya ada di bawah. Jadi ini harus apa? Dibasahi itu. Ibu-ibu cukup dengan begini saja jadi. Angkat ini, jadi. Tapi kalau mazhab Hanafi seperempat tuh.
gampang. Kalau mazhab Maliki harus basah total, basah semua, baru jadi itu usap kepala. Jadi kalau mazhab orang wudu itu basah semua, total ini itu kalau boleh dilihat dari aspek kemazhaban itu mazhabnya mazhab Maliki, Imam Anas bin Malik gitu ya. Itu mazhab. Apa mazhab itu? Pendapat. Arti mazhab itu pendapat, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali dan itu arti mazhab pendapat di mana pendapat mereka itu disandarkan kepada Al-Quran dan hadis, bukan hasil otak murni. Sandarannya sanad itu kepada Al-Quran dan hadis. Kalau terjadi perbedaan di kalangan mereka itu tergantung dari apa? Dari tingkatan intelektualiti mereka. Ya intelektualitasnya oke banget kayak Imam Syafi'i itu paling bagus, gitu kan? Yang lain di bawah. Kenapa Imam Syafi'i itu ber-7 tahun hafal Quran dengan terjemahannya kan? Nah, kalau kita ada yang hafal Quran ber-7 tahun ya, dengan terjemahannya lagi gitu. Itu Imam Syafi'i itu ber-7 tahun itu sudah habis dia hafal Quran, luar biasa. Nah, yang berikutnya apa lagi tadi ya? Membasuh wasdul rijlaini ma'al kabaini, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Jadi kalau basuh kaki itu dari depan dulu baru ke atas. Kan gitu. Wasdul rijlaini, membasuh 2 kaki ma'al kabain ya, diturusi dengan apa? Sampai ke 2 mata kaki supaya aman sampai di atas mata kaki. Gimana kalau sampai di betis? Itu berlebihan. Kalau wudhunya di rumah makruh, wudhunya di masjid haram. Hati-hati itu. Kenapa? Tempat wudhu di rumah itu tempat wudhu kita. Kalau masjid itu untuk apa? Hujan. Ada accident dari rumah ke sini punya wudhu batal di tengah jalan, itu accident namanya. Kita baru wudhu di masjid. Jadi tempat wudhu itu bukan di masjid tempatnya. Ya. Ini kalau darurat saja, ada uzur saja itu baru di sini. Jadi yang terbaik itu kita ketika di sini itu sudah dalam keadaan apa? Berwudhu. Makanya langsung masuk ke masjid, ngerjain sholat tahiyat pesanan itu. Nah, yang terakhir itu yang di luar ini ya, itu mazhab kita itu tertib itu dari apa? Seperti firman Allah. Apa pertama apa? Ya, pertama basuh muka, kan begitu. Yang kedua basuh tangan, ketiga usap kepala, ya kan? Yang berikutnya terakhir basuh kaki, itu tertib namanya. Nah, Imam Syafi'i memasukkan tertib ya di yang keenam dari apa? Dari rukunan wudu. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya banyak sekali materi yang perlu kita sampaikan, tapi barangkali dari ketersediaan waktu yang tidak memungkinkan. Selain pandang saja bagi jamaah yang ingin mempertanyakan terkait dengan materi ini, saya persilakan. Apa di luar ini, tapi tidak berbicara tentang politik saja ya. Itu saja. Yang masalah keagamaan silakan sampai di sini barangkali yang akaran materi singkatnya. Juga ya. Mengenai wudhu, ada yang suka menghirup telinga itu di hidung ya. Sama berkumur, apa hukumnya? Ya. Di wudhu kecuali ada ya, tentang apa? Tentang rukun, juga ada tentang sunnah wudhu. Nah, yang dipertanyakan itu termasuk kategori sunnah apa? Itu namanya sunnah wudhu. Ya. Seperti kita cuci tangan, itu sunnah. Yang kedua apa? Berkumur-kumur, madmadah, al-madmadah, itu berkumur-kumur, itu hukumnya sunnah. Yang berikutnya apa? Istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung itu apa? Sesekali disedotnya Pak. Sesekali, jangan setiap wudu. Itu bisa apa? Sangau nanti kita. Itu ya. Jadi sesekali supaya fasih. Apa fasih itu? Membaca huruf hijaiyah yang 29 itu tepat bacaannya.
Ain baca kita bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Betul salah? Itu enggak pas. Itu berarti jalan istinsaq itu. Kalau istinsaq lagi itu insyaallah. Plus ain itu pas Pak. Rainnya juga lepas itu. Kalau sering istinsaq memasukkan air, menyedot air ke hidung. Tapi dalam apa posisi yang tidak mubalaghah, berlebihan, standar saja. Lagi dikeluarkan. Itu obat apa? Obat yang mencegah sebetulnya. Kalau kita itu rajin istinsaq seperti itu, insya Allah kita nggak akan kena flu. Saya merasakan dulu itu ketika liburan, ya pernah tahu istilah saudara bapak. Liburan itu, ya memasukkan obat ke dalam hidung, tajam kita congkrok untuk mengeluarkan kotoran. Itu saya alhamdulillah sampai hatam 3 kali itu. Itu dari guru saya itu yang dari Kudus. Itulah kita itu. Itu kurang makannya banyak. Merokok menjadi anti merokok. Itu saya pernah bawa 4 anggota TNI AU itu yang istrinya bilang, Pak Ustaz, itu suami saya itu naik kereta lokomotif. Kenapa? Beli terus. Sehari bisa 5 bungkus Pak. Itu rokok muda baru itu. Dulu kan merah gitu ya. Beli terus Pak. Bisa 10 Pak kalau yang filter. Saya bilang Mas ini Mas. Anda bisa nggak niat ingin menghilangkan itu? Anda susah, tapi bagaimana cara Anda tahu obat berapa nanti? Pak orang tuh, Pak teman-teman TNI sampai sekarang nggak apa-apa. Guru saya bilang apa? Anda seminggu saja jangan merokok. Sudah itu bebas. Mahal merokok ya. Sampai sekarang tidak. Yang kedua, napasnya apa nya? Itu jadi apa? Senang, santai. Yang tadi apa? Gaya makan kurang itu standar, itu makannya. Yang kedua tadi makannya harus apa? Berkacamata. Kalau melihat apa saja itu sudah buka kacamata. Itu melalui apa? Istinsaq Pak. Istinsaq, tapi istinsaq jadi menggunakan obat yang ditirakati oleh seorang ulama. Jadi kita tirakati yang ilmiah, yang alamiah itu dengan doa. Nanti istinsaq itu ada doanya. Supaya apa? Supaya suara kita, nafas kita, dan ketika melafazkan huruf hijaiyah yang 29, ya kecuali alif 1 itu pasti apa maksudnya itu dapat membacanya dengan tepat dan benar. Itu hukumnya sunnah. Jadi itu jangan diabaikan meskipun sunnah. Ya Pak, coba. Yang lain silakan. Izin yang menanyakan perihal mengeringkan muka setelah berwudu itu hukumnya seperti apa? Ya. Nah, selesai wudu kita kan doa ya. Doa itu hukumnya sunnah itu membuka apa? Pintu surga itu. Ya. Nah, upayakan setelah wudu sebasah apapun jangan diapakan. Ya. Jangan dikeringkan, jangan disekam. Biarkan dia berlama-lama di apa? Di wajah kita. Biarkan dia jatuh sendiri. Kecuali kalau di masjid ini mengganggu kan. Ya pada yang mau memikirkan itu kita bersihkan, tapi bukan kita keringkan. Biarkan dia mengering sendiri, itu menjadi apa? Kulit wajah kita itu menjadi sehat. Semuanya sehat kulit wajah kita. Tidak rentan kena penyakit. Kalau kita wudhu seperti itu. Jadi kamu sebenarnya dikeringkan itu makhluk hukumnya. Terbilang tidak perbuatan yang makruh itu dalam rangka wudu itu ya, menyekam, mengusap, mengeringkan itu hukumnya makruh. Tidak dosa sih, tapi makruh saja, tidak disenangi oleh hukum, oleh agama gitu. Tidak Pak? Bu tadi. Ya. Ya. Jadi Ibu, tempat berwudu itu yang paling bagus, yang khusus tersedia untuk tempat berwudu. Kalau menyapu dengan WC tempat kita buang hajat,
Itu nanti ketika kita berniat dan sebagainya itu di hati semua. Gak boleh dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim dalam kamar kecil. Ingin wudhu tapi sebelahnya WC, menyatu. Itu makruh. Jadi di hati saja niatnya, bismillahnya di hati. Nah, kemudian kalau kita mandi, ya di kamar kecil, itu sunatnya pakai baju apa baju nasi, baju tipis. Jadi kita kan close itu kan, itu jadi apa? Hiburan setan. Setan itu tempatnya di mana? Senangnya di mana? Ngobrol setan di mana? Main catur setan di mana? Main gaple setan di mana? Di kamar kecil Pak. Makanya disebut dalam bahasa agama Baitul Khala, tempat yang lebih banyak kosongnya. Mana tuh? Ya WC itu masanidul jin, tempat hunian jin itu. Makanya kalau punya WC jangan dimatikan lampunya, selalu 24 jam dalam keadaan hidup supaya tidak terasa mereka yang kita tidak lihat ada di situ. Itu kalau kita mandi ini telanjang, itu setan senang banget. Jadi tontonan yang paling mengasihkan buat setan itu. Makanya kalau saya punya guru seorang ulama itu 38 tahun mukim di Mekah, ya. Itu sekarang baru pulang, ya. Itu beliau kalau mandi Pak, itu pakai baju. Subhanallah. Kamar kecil pakai apa? Sorban. Pakai sorban. Kalau kita kan konyol kayak gitu. Apa sih sebenarnya? Kenapa? Sorban dia sholat tak pakai sorban sendiri satu. Ya kan? Berjamaah 27 lagi ada nilai tambahan. Tetap pakai sorban. Mana sorban itu? Kalau di sini ini bukan sorban. Bukan keselayar, ya. Istilahnya apa ya? Aksesoris. Jadi kalau di kepala baru namanya sorban. Saya sholat pakai sorban, ya. Si B sholat tetap pakai sorban. Saya dapat nilai tambahan berapa? Sholatun bi imamatin abdul min sholati min sabiina sholatan bila ini imamatin. Sholat pakai sorban nilainya 70 kali lebih besar ketimbang sholat tak bersorban. Jadi banyak tempat sekarang itu sudah banyak orang-orang yang kalau sholat pagi Pak. Bukan harus sudah haji, nggak ada di hadis, nggak ada orang yang sudah haji pakai sorban, nggak ada. Jadi pakai sorban itu bagi siapa saja yang ingin sholat, yang ingin dapat nilai tambahan istimewa pakai sorban. Nah kalau ini pakai topi, ya misalnya kita pakai topi putih, itu nilainya 2, satu nilai tutup kepala, yang kedua nilainya apa lagi? Mendahulukan warna yang disuruhkan, apa yang kata Nabi itu warna yang paling bagus. Inna ya kan ahsana siyabul bid. Sesungguhnya pakaian yang paling bagus tuh ya kalau kita ini ingin ibadah dulu usahakan yang warnanya apa? Yang netral, yang bid, yang warnanya putih gitu ya. Itu kalau punya. Nah kalau nggak punya pakai apa saja kalau masalah. Jadi kalau pakai topi baju itu nilainya 2, nilai tutup kepala dan nilainya dapat apa? Allah mendahulukan warna putih. Jadi bukan orang sudah haji Pak. Berarti sudah haji dan belum haji itu pantas sekali pakai yang warnanya putih. Jadi jangan mau dipakai Pak Haji. Harusnya bersyukur amin begitu kalau dipanggil haji amin. Insya Allah kita nanti akan apa? Kalau undang kita untuk menunaikan ibadah. Belum, sudah nyambung belum dari Ibu? Ya, Ibu? Kalau telanjang boleh wudhu enggak? Maksudnya kalau telanjang boleh wudhu enggak? Oh ada? Telanjang. Telanjang Pak Ustaz, boleh nggak? Telanjang. Iya, kalau telanjang itu hukumnya makruh. Kenapa kita ngasih hiburan kepada makhluk halus? Jadi jangan nggak bisa ditutupi. Biar suami aja yang lihat ya. Iya. Sama Pak laki-laki juga telanjang kan juga habis mandi langsung dulu terus adukan. Hukumnya gimana Pak? Ya kalau lelaki itu kan auratnya kan dari pusat sampai lutut kan. Ya,
orang bapak-bapak itu praktis dari pusat sambil lutut. Jadi kalau ini terbuka dokter bilang tidak masalah. Nah sekarang kalau ketika mandi buka tidak salah. Itu ya. Jadi ada tuh sekarang baju mandi yang tipis itu sudah dipasangkan sekarang. Kaitannya Pak Ustaz, izin kaitannya dengan mandi besar. Mandi besar, itu ada mandi wudhu gimana? Sudah. Enggak ada. Mandi hadas besar, ya itu kan wajib hukumnya ya. Ya. Itu ada kesunahan yang jangan diabaikan oleh kita. Salah satu diantaranya berwudu dulu, bukan nanti berwudu lagi. Kalau berwudu lagi itu wudu untuk sholat. Jadi kalau wudu dalam rangka mandi itu tadi setelah bersihkan tangan dan sebagainya baru wudu baru mandi. Ketika mandi jangan nyentuh kehormatan. Berarti kan buka baju dulu Pak? Ya buka baju memang. Waktu itu kan sudah buka baju berarti. Betul. Makruhnya tadi? Ya tadi. Ya kalau nyentuh apa namanya? Kalau tadi itu jadi kalau wudu kalau mandi kan tutupan tuh. Ya lagi-lagi kan dari sini sampai sini. Ya kan? Dari pusat sampai lutut. Kita biasanya pakai handuk. Ada handuk untuk mandi ada sekarang. Itu apa tujuan tadi? Menghindari dari adanya tontonan gratis buat makhluk yang ada di sekitar itu yang kita nggak lihat, mereka lihat sekali. Itu yang dikhawatirkan kalau ibu nanti mereka nyamar diri jadi suaminya. Kenapa? Gaul sama istri kita. Itu yang masalah. Nama ini boleh ditontonan setan gitu. Ya Bu, kita itu pakai petasan cukup ya Pak? Ada Bapak Ketua mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, saya meluruskan dari pertanyaan Ibu tadi. Apakah kita kalau mengambil air wudhu, umpamanya pakai anduk, itu kan ada pusar yang kelihatan atau tidak sampai dengkul. Nah itu apakah sah mengambil air wudhunya atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berwudu tidak berurutan umpamanya dari tangan terus muka terus ke kaki, nah itu apakah sah atau tidak wudunya? Terima kasih. Kalau berwudu kita sebagian permukaan saja Pak. Itu hanya makruh saja. Tidak terhadap berikan haram dan menggagalkan wudu sudah. Hanya adabnya saja tidak bagus. Adab etika. Nah kemudian yang kedua apa tadi? Kita urut. Oh ya. Tidak tertib. Ya. Tergantung. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu tidak jadi. Kenapa? Tertib itu rukun wudu yang keenam. Ya. Kalau mazhab Hanafi yang biasa dianut oleh masyarakat Asia Selatan, ya dan sebagian Afrika itu nggak batal, nggak apa-apa, boleh wudu dari mana saja boleh. Termasuk kita kalau wudu basuh tangan kiri duluan, baru kanan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Hanya meninggalkan apa? Sunnah. Kenapa? Membasuh kanan kiri itu sunnah, tapi membasuhnya itu wajib. Tapi kanan kirinya, kiri kanan itu mempengaruhi hukum. Ya, gitu loh. Kalau basuh tangan dari kiri baru kanan, jadi wudunya Pak. Basuh kaki kiri dulu baru kanan, jadi juga. Tapi hukumnya mah, loh. Kenapa? Itu menjalani apa itu? Yang hukum yang tidak maksimal namanya. Itu makruh. Tapi jadi kita nih dalam kepalanya wudu, jadi kan? Jadi apa gitu? Tapi tadi tidak etis, gitu ya. Tidak kurang beretika. Jelas saudara? Cukup ya? Sudah?
sebelum kita melakukan itu boleh nanya ada kerja lain sebelum kita Ya. Bagi seseorang yang sedang berhadas besar, baik bapak maupun ibu, ya, itu dimakruhkan melakukan semua hal, kecuali seperti habis hubungan suami istri di tengah malam, kita punya penyakit, nggak mungkin untuk langsung mati. Menghindari dari kemakruhan tidur itu kita apa dulu? Ibu ya habis hubungan suami istri langsung masak, itu makruh hukumnya. Nah supaya terhindar dari kemakruhan apa? Wudu. Kita berwudu itu menghilangkan apa? Hukum kemakruhan kita dalam beraktivitas yang sedang dalam keadaan punya hadas besar. Itu alatnya tuh berwudu. Jadi cita rasanya juga nggak sama kalau itu masak dalam keadaan punya hadas besar dan berwudu. Itu cita rasanya nggak sama dengan apa? Silakan saja diuji nanti. Coba. Jadi kita nih apa habis punya hadas besar, ya nggak wudu dulu, ini kan, ini melanjutkan pekerjaan kantor, itu makruh. Bapak penghindaran makruh, wudu dulu, dan bebas. Bebas apa? Asal jangan sholat, kayak gitu. Kalau yang lain boleh. Tidak pernah tidak boleh. Kalau apa? Kalau punya hadas besar hanya baru dulu. Kalau masuk hadas besarnya dulu hilang. Kalau makan itu jadi setelah berwudu boleh kita minum atau makan sebelum mandi wajib. Oh iya, boleh. Kayak tadi itu, ya. Dampak positif berwudu dulu sebelum mandi itu membolehkan kita makan, minum, gitu ya. Itu tidak makruh. Tidak makruh itu. Tapi kalau belum wudu itu makruh, makannya makruh, minumnya makruh, semuanya makruh. Nambah lagi, makan minum nambah lagi. Iya. Pak Ustadz, mungkin ini terakhir. Yang membatalkan wudu adalah salah satunya buang angin. Untuk boleh nggak kita menahan betul supaya wudunya tidak batal? Terima kasih. Nah, tergantung pada posisi mana. Kalau posisinya sedang di dalam sholat, wajib ditahan. Tidak mampu menahan sebelum keluar niat keluar dari sholat. Jangan buang angin di dalam sholat. Apalagi di tengah kedengaran orang banyak, kan? Itu jadi apa? Gemuruh nanti. Jadi begitu. Nah kalau habis wudu baru ganti baju, kok seperti ingin buang angin lagi, buang angin dulu. Jangan dibawa untuk ke sholat, jangan. Tapi dia kenapa? Nanti di tengah sholat terjadi lagi kasus itu. Gitu ya. Itu. Jadi ini habis wudu, baru berpakaian. Mau buang angin lagi, lepas. Ketika apa? Datang lagi nanti ketika kita sedang gitu ya Pak. Nah sekarang bagaimana? Ada kesaksian keraguan, keluar tidak ya? Tentu tidak ya di dalam sholat. Alat untuk apa namanya mengetahui mendeteksi buang. Ya ini katanya apa? Ada suara kan? Gak ada. Ada bau kan? Gak ada. Udah terusin saja sholatnya. Gitu. Merasa buang nggak ya? Tentu tidak ya. Ya nggak usah sibuk. Terus bau? Gak ada. Ada suara? Gak ada. Udah terusin. Kenapa? Itu permainan setan yang ingin mengganggu kekhusyuan ibadah sholat kita. Gitu. Sudah ya? Cukup ya? Al-Fatihah.
ومن أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر وأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.